terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan juga pemirsa Go Streaming Indonesia. Hari ini saya Fitri Cimapit sudah berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dan tentunya Fitri tidak sendiri karena Fitri sudah bersama dua narasumber kita yang tentunya sudah siap untuk diajak sharing, diajak ngobrol untuk sore hari ini tentunya di Kota Bontang ya. Jadi hari ini Fitri sudah bersama Ibu Hana yang langsung datang dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi dari Samarinda ya. Dan di sebelahnya lagi kita geser sedikit, juga ada narasumber kita yang sudah hadir tentunya langsung dari Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Bontang, Kalimantan Timur ya, yaitu bersama Ibu Retno Febri Arianti ya. Oke, sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi. Jadi hari ini Fitri dan juga dua narasumber kita akan ngobrol-ngobrol mengenai strategi pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat ya. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang perpustakaan. Kira-kira berdampak seperti apa sih untuk masyarakat di Kota Bontang dan juga sekitarnya ya, seperti itu. Mungkin boleh perkenalan lebih lanjut dulu untuk dua narasumber. Kalau tadi Fitri sekilas memperkenalkan ke pemirsa Go Streaming Indonesia, mungkin boleh dimulai dari Ibu Hana dulu, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak. Pakai mic. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang, selamat menjelang sore kepada pemirsa Go Streaming Indonesia. Saya Hana Iriana dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Oke, cukup itu saja ya. Jadi seperti yang Fitri sudah bilang juga, kalau Ibu Hana ini jauh-jauh datang dari Samarinda hanya untuk ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing ya bersama Bu Retno juga tentunya ya. Di sini Fitri akan memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, saya minta waktunya sebentar untuk Ibu Retno sedikit memperkenalkan diri secara langsung ke pemirsa Go Streaming Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Febri Arianti, kebetulan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Terima kasih dan bangga sekali pada sore hari ini kita bisa go streaming ya bersama Mbak Fitri dan Bu Hana. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Kebetulan saya 5 tahun sudah sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Wow, luar biasa. Iya. Kasih Mbak Fitri. 5 tahun ya. Oke, berarti sudah sangat-sangat tahu ya kondisi dan juga situasi yang ada di Kota Bontang mengenai keperpustakaan yang ada di Kota Bontang itu sendiri ya Bu ya. Oke, baik kalau begitu saya punya pertanyaan mungkin dimulai dari Bu Hana dulu, boleh ya untuk Bu Hana. Jadi Fitri punya pertanyaan, kira-kira upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk melakukan pengembangan perpustakaan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ya. Mungkin setelah itu nanti khusus untuk Kota Bontang boleh dibantu jawab oleh Bu Retno ya. Jadi kita ke Provinsi Kalimantan Timur dulu, nanti dijawab langsung oleh Bu Hana, kemudian nanti untuk terkhusus Kota Bontang itu akan langsung dijawab oleh Bu Retno. Baik, silakan. Baik Mbak. Baik Mbak, saya Hana Iriana ya dari Dinas Perpustakaan dan juga sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Di sini tugas kami yaitu memberikan pembinaan kepada kabupaten kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Timur.
upaya-upaya kita dalam pengembangan perpustakaan itu sangat luas, diantaranya itu meningkatkan literasi masyarakat dan kemudian untuk meningkatkan juga pembudayaan dalam gemar membaca. Dalam program kegiatan kita ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kegemaran membaca ini dengan melalui misalnya lomba-lomba seperti itu. Dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat usia dewasa seperti itu. Banyak yang telah kita lakukan seperti lomba perpustakaan desa itu melibatkan seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Semuanya ya, Bu, Iya, ya? betul. Dan ini kita telah laksanakan di tahun 2024 ini perpustakaan terbaik Provinsi Kalimantan Timur itu diraih oleh Kota Bontang. Kota Bontang, Ya, wow, Kota Bontang ya luar Bu ya, kita biasa. bangga ya Bu ya. Luar biasa, luar biasa. Di sini kenapa kami sangat bangga karena apa? Kontribusi dari kabupaten kota ini melalui perpustakaan dan kearsipan ini tentu semua sama ya dengan tujuan sama, yaitu mencerdaskan bangsa ya Bu Betul, ya, betul. melalui dengan kegiatan-kegiatannya itu. Iya, betul. Di sini kita fokus pada perpustakaan desa ya, karena perpustakaan desa ini sekarang kita lagi Dikembangkan ya. ya lagi happening lah istilahnya Bu ya, Iya. kita fokus lah karena ada surat edaran dari Perpusnas bahwa Perpusnas dan Kementerian Pemerintah Desa itu bekerja sama untuk meningkatkan perpustakaan khususnya di desa, yaitu melalui TPBIS atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi program-program yang sudah dijalankan juga sudah mulai terbukti dan bisa dilihat hasilnya ya Bu Hana ya. Baik, terima kasih Bu Hana. Mungkin untuk selanjutnya dari terkhusus Kota Bontang sendiri, untuk Bu Retno, kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan pengembangan perpustakaan yang ada di Kota Bontang? Terima kasih Mbak Fitri dan juga Ibu Hana. Dari tadi disampaikan oleh Bu Hana bahwa kami Perpustakaan Daerah Kota Bontang kebetulan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut menjadi perpustakaan daerah terbaik se-Kalimantan Timur. Tentunya itu juga berkat bimbingan dari provinsi, khususnya di Kepala Bidang Pembinaan dan Peningkatan Gemar Membaca, Bu Hana beserta tim. Beberapa langkah yang kami lakukan tentunya pertama adalah kami membuat legacy, yaitu kita membuat aturan yang terkait dengan perpustakaan dan literasi masyarakat. Kami sudah memiliki perda tentang perpustakaan dan juga kami ada perwali tentang perpustakaan daerah, kemudian perpustakaan sekolah, dan itu akan membantu kami bagaimana kita menggait atau bekerja sama sinergi antara eksekutif, legislatif, dan binaan-binaan yang akan kami lakukan pembinaan. Ada upaya-upaya juga terkait dengan hal tersebut. Salah satu indikator kinerja utama antara kepala dinas dengan wali kota Bontang adalah meningkatkan kunjungan pemustaka ke perpustakaan daerah. Kemudian juga jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Jadi itu yang selalu kami fokuskan, bagaimana perpustakaan daerah selalu membuat inovasi-inovasi sehingga pemustaka akan selalu senang berkunjung ke perpustakaan daerah. Jadi setiap tahun minimal kita selalu merombak apa yang bisa membuat mereka, khususnya anak-anak muda kita, senang ke perpustakaan daerah. Karena saat ini perpustakaan dan sesuai dengan Undang-Undang 43 2007 bahwa perpustakaan itu adalah pusat edukasi, pusat informasi, dan juga pusat rekreasi. Jadi tidak hanya tempat untuk membaca saja ya Bu Hana ya, tetapi bagaimana perpustakaan daerah menjadi tempat rekreasi, dan ini sudah kita terapkan. Wisata literasi, kami mencoba untuk membuat jadwal ataupun ada kunjungan yang insidentil ke kami, dan alhamdulillah selama setahun itu kami selalu dikunjungi, sehingga
anak didik kita, masyarakat kita itu dari kecil sudah eh, ter termemori bahwa perpustakaan itu tempat yang menyenangkan gitu ya, tempat yang akan membuat mereka senang ke perpustakaan daerah, kemudian juga senang membaca, sehingga harapannya nanti literasi masyarakat Bontang akan meningkat. Dan juga terkait dengan akreditasi perpustakaan kelurahan, itu selalu kita akan fokuskan bagaimana perpustakaan-perpustakaan yang sebelumnya belum terakreditasi, kami bersama tim berbagi tugas. Jadi untuk kelurahan ini ada yang mengampu 1 atau 2 tim, kemudian ke perpustakaan sekolah 1 atau 2, 3 tim, dan itu alhamdulillah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Yang sebelumnya mungkin cakupannya baru 10% yang terakreditasi, dalam waktu yang cukup sekitar 2 tahun itu meningkat menjadi 30%. Nah, ini masih akan kita tingkatkan karena sesuai dengan standar NSP perpustakaan nasional, bahwa kita harus memiliki penilaian-penilaian dan indikator-indikator yang terukur, dan itu kita lakukan untuk supaya perpustakaan sekolah, perpustakaan desa atau kelurahan itu semakin hari semakin bagaimana meningkatkan kualitas perpustakaannya. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Bu Hana juga bahwa sekarang yang sedang digalakkan adalah bagaimana perpustakaan kelurahan itu menata dirinya untuk bisa menjadi rujukan masyarakat untuk bisa berinteraksi di perpustakaan kelurahan. Dan alhamdulillah perpustakaan Loktuan Kota Bontang dapat mendapatkan juara tingkat nasional. Dan satu lagi Bu Hana, kami ini bagaimana meningkatkan TGM, yaitu tingkat gemar membaca, dan IPLM, Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat. Dan kebetulan di antara kabupaten kota di Kaltim, Bontang, TGM-nya juga tertinggi, IPLM-nya juga tertinggi. Nah, ini akan berupaya kami terus bersama bimbingan dari provinsi bagaimana supaya itu terus kita tingkatkan agar cakupan literasi masyarakat Kota Bontang semakin meningkat. Dan juga sekarang ini ya Bu Hana, Perpustakaan Nasional sedang menggalakkan program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi bagaimana perpustakaan itu bisa memberikan edukasi, sosialisasi, kegiatan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, salah satunya ini kami juga melakukan beberapa pelatihan untuk supaya memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ada beberapa pelatihan, ada parenting, kemudian ada kegiatan-kegiatan barista, kemudian juga ada kegiatan digital marketing dan sebagainya. Dan itu harapan kami itu akan menjadi kegiatan positif dan akhirnya masyarakat bisa mengangkat perekonomiannya secara masif, sehingga perpustakaan itu akan dikangenin, akan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Mungkin itu Mbak Fitri apa yang kami lakukan di Kota Bontang. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Ternyata luar biasa ya yang sudah dilakukan dari Dinas Perpustakaan di Kota Bontang, itu sudah cukup banyak ya. Dan semoga harapan kita ke depannya bisa semakin berkembang ya literasi di Kota Bontang khususnya. Nah, kalau misalnya yang Fitri tahu dan mungkin juga pemirsa Go Streaming Indonesia, kalau selama ini kita tuh hanya mengetahui kalau misalnya di perpustakaan itu menyediakan referensi seperti buku mungkin. Nah, kira-kira di perpustakaan Kota Bontang ini sendiri punya referensi lain mungkin selain buku yang disediakan di dalam perpustakaan itu, mungkin bisa jadi dalam bentuk upaya menarik minat baca masyarakat di Kota Bontang, Bu Retno? Selain koleksi buku, kami selalu berupaya ya meningkatkan jumlah koleksi ya, karena intinya perpustakaan daerah kalau bukunya itu terus tidak akan menarik ya. Betul. Tapi memang core bisnis kita atau utama kita adalah penyediaan buku. Nah, kalau untuk koleksi yang lainnya, kami sementara ini kami melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kearsipan juga, yaitu alih media, arsip-arsip daerah yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kegiatan atau
foto-foto kegiatan ataupun terkait dengan sejarah Kota Bontang. Kami juga melakukan koleksi dan itu kita lakukan untuk supaya masyarakat ataupun generasi muda Kota Bontang bisa mengetahui sejarah Kota Bontang itu seperti apa, sehingga nanti mereka semakin mencintai kotanya, kemudian membangun dan membela kotanya dengan sepenuh hati. Kemudian juga kami ada beberapa kegiatan ya di samping buku-buku, makanya kami dalam setahun itu sudah membuat program apa yang mungkin disenangi oleh masyarakat. Jadi kami, Mbak Fitri, Bu Hana, kami setiap setiap hari melakukan link masukan atau survei apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya pemustaka yang datang ke perpustakaan. Pelatihan apa nih yang ingin diinginkan, sehingga menu yang kita tampilkan itu adalah pelatihan ataupun menu pelatihan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu datang itu, oh saya akan mengikuti kegiatan pelatihan ini di bulan ini karena kami sudah punya jadwal Januari sampai Desember itu kegiatannya pelatihannya apa. Di samping itu juga kami mengclipping koran-koran ataupun majalah yang saat ini kan koran atau majalah sudah tidak relevan ya, sudah tidak up to date ya. Mungkin anak-anak kita sudah tidak suka melihat koran, tetapi itu kita lestarikan. Jadi kita akan clipping suatu saat itu mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang mungkin akan dilihat, oh dulu generasi dahulu itu mempunyai koleksi berupa koran, berupa majalah yang bisa melihat, oh ternyata dulu peradaban 20 tahun yang lalu seperti ini, gitu Mbak Fitri. Betul, jadi seperti ada koleksi sejarah ya beberapa tahun ke belakang gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, Fitri pengen nanya ke Ibu Hana selaku pembinaan pengembangan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur, kira-kira mungkin ke depannya ada rencana program apa nih untuk perpustakaan kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini sendiri? Baik Mbak Fitri, untuk program kegiatan kita ke depan ya, itu masih sama ya, peningkatan literasi dan tentunya juga pembudayaan kegemaran membaca itu masih kita laksanakan. Tetapi di sini kita lebih fokus nanti itu kepada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu sedang kita galakan. Untuk ke depan ini masih melaksanakan program kegiatan seperti untuk peningkatan kegemaran membaca ya, misalnya lomba-lomba gitu, seperti itu, lomba untuk tingkat PAUD itu lomba mewarnai, kemudian tingkat SD itu lomba bertutur, kemudian lomba perpustakaan sekolah, desa, umum, khusus itu masih kita laksanakan Bu. Kemudian resensi buku, kemudian itu ya bertutur itu bercita untuk anak SD. Dan ke depan ini masih kita laksanakan Bu semua lomba-lomba ini, tapi yang masuk ke tingkat nasional itu masih lomba bertutur, kemudian yang ya SD, yang perpustakaan sekolah itu hanya di tingkat nasional ada, tapi nanti itu tetap mandiri seperti itu. Kalau tahun ini itu kan dari Perpusnas ya mengadakan, yang juga kita yang mengumpulkan, nanti itu baru kita bawa yang juara satu ke nasional. Nasional itu dikumpulkan lagi satu Indonesia. Nah itu semua dibiayai oleh Perpusnas. Iya, itu semua yang juara satu dibiayai sama Perpusnas. Nah sekarang Perpusnas tetap mengadakan lomba-lomba semua itu, tetapi itu kita mandiri. Nanti misalnya Provinsi Kalimantan Timur misalnya diwakili oleh Bontang juara satu ya. Nah itu nanti kami kirim Bu ke sana. Kalau Perpusnas tuh ada, tapi kita biaya mandiri seperti itu. Begitu. Terus sekarang ini kan ini TPBIS ya Bu ya, kita untuk kedepannya lebih penguatan TPBIS itu ditandai dengan Perpusnas dan Kementerian Desa untuk bekerja sama. Kemarin Bu kita melaksanakan di PPU ya dengan TPBIS di PPU itu dengan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Desa, dan beliau mencanangkan kepada
kepala desa harus mempunyai perpustakaan. Perpustakaan itu didanai didanai oleh dana kepala desa 1%. Itu udah kita tanda tangan bersama itu kemarin seperti itu. Oke. Karena apa, kita peningkatan literasi ini kita utamakan ke masyarakat kita yang paling bawah ya Bu ya, karena disitulah tempat nanti kita tadi Ibu bilang berdayalah perpustakaan ini di masyarakat dengan peningkatan ekonomi, budaya, dan yang memang lingkungan sekitarnya ya Bu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Hana. Sekarang tuh Fitri punya pertanyaan untuk Bu Retno. Jadi kalau misalnya di perpustakaan di Kota Bontang ini nih, kira-kira untuk golongan masyarakat itu ada ditentukan tidak ya yang bisa berkunjung? Mungkin ada syarat atau ketentuannya mungkin yang boleh berkunjung ke perpustakaan yang ada di Kota Bontang ini? Tidak ada Mbak Fitri, semua golongan masyarakat itu bisa berkunjung ke perpustakaan daerah. Bahkan yang mungkin sampai dengan saat ini kami belum memfasilitasi secara masif itu adalah pengunjung atau pemustaka yang disabilitas dan yang lansia. Insya Allah tahun depan kami ada inovasi bagaimana kami memfasilitasi pemustaka yang disabilitas dan lansia. Jadi kami setiap tahun harus melakukan inovasi-inovasi sehingga semakin tinggi cakupan kami untuk memberikan layanan kepada para masyarakat Kota Bontang. Jadi tidak ada pembatasan, bahkan kami memberikan apresiasi kalau ada pengunjung yang datang sekeluarga gitu. Sekeluarga kadang-kadang kami merasa bangga, merasa bahagia bisa memfasilitasi perpustakaan itu menjadi ajang untuk interaksi antara orang tua dengan anak. Karena saat ini kan kadang-kadang orang tua dengan anak masih sendiri-sendiri. Nah, ini sangat bermanfaat. Anak-anak kadang bapak-bapak mendongengkan buku di hadapan anaknya, kemudian ibunya ke anak yang lain. Jadi kami sangat bangga dan alhamdulillah juga Bu Hana untuk kami sudah mendapatkan sertifikat sebagai perpustakaan madya untuk PISA, perpustakaan Pusat Informasi Sahabat Anak. Dan kebetulan untuk di Kaltim juga yang pertama kali, dan insya Allah yang lain juga akan menyusul. Beberapa daerah sudah belajar, sudah transfer knowledge ke kami. Ada kemarin itu dari Samarinda, kemudian kemarin itu dari Kutai Barat. Nah, mudah-mudahan nanti ada PISA-PISA yang lain pada perpustakaan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Gitu. Jadi dari anak sampai dewasa itu sampai orang tua kami akan fasilitasi. Cuma yang untuk lansia memang kadang-kadang mungkin mereka agak malu apa gimana ya, makanya tahun depan kami ada inovasi itu Bu Hana, bagaimana kita lansia itu kita fasilitasi dengan maksimal gitu. Demikian Mbak Fitri. Oke, terima kasih Bu Retno. Kalau boleh tahu tadi katanya untuk yang mungkin berkunjung ke perpustakaan satu keluarga dari Dinas Perpustakaan Kota Bontang itu akan memberikan apresiasi ya. Kalau boleh tahu bentuk apresiasi mungkin apa yang akan diberikan kepada pengunjung yang datang itu bersama keluarga. Siapa tahu di sini pemirsa Go Streaming Indonesia bisa tertarik nih dengan apresiasi yang akan langsung diberikan oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Apresiasinya itu tidak mewah sih, tetapi biasanya kami akan membuat dokumentasi, kemudian kita minta testimoni, sehingga terus kita kan mempunyai PPID ya, kita punya Instagram, kita punya Facebook, nah itu kita akan share di situ. Mereka akan merasa senang karena pertama mereka mendapatkan pengakuan bahwa kehadirannya itu diakui oleh perpustakaan daerah. Kemudian mereka juga akan merasa senang karena terupload dan masyarakat Kota Bontang akan melihat. Kemudian juga mereka akan senang karena akan memotivasi keluarga lain untuk datang ke perpustakaan. Dan ini sebetulnya simbiosis mutualisme. Kami juga senang dengan kunjungan mereka karena itu juga mempromosikan. Karena kami mempunyai tekad bahwa kita kayak seperti
swasta. Jadi kalau swasta, kalau semakin banyak pengunjung tuh saya laris gitu ya. Iya. Nah, kayak misalnya mau departemen store gitu. Kalau pengunjungnya sedikit itu sedih kan. Nah, Betul. kami juga begitu. Bagaimana supaya perpustakaan daerah itu semakin dikunjungin orang, semakin senang. Saya juga kalau sama teman-teman kalau kayaknya sepi gitu, mereka kayak nggak semangat teman-teman. Nah, makanya kami sudah menerapkan itu, makanya membuat sebuah inovasi-inovasi agar semakin banyak yang berkunjung gitu, Mbak. Oke, Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Kita akan lanjut berbincang-bincang lagi setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Membaca ialah upaya merekuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka.
Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Halo pemirsa Go Streaming Indonesia, kita masih di talk show strategi pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dan Fitri masih bersama Ibu Hana dan juga Ibu Retno ya. Jadi kita menyambung pembahasan kita tadi sebelum ada iklan ya. Dan ini pertanyaan untuk Ibu Hana. Kalau tadi sudah saya berikan pertanyaan ke Ibu Retno, mungkin ini lebih cangkupannya lebih luas lagi ya Bu Hana, dari Provinsi Kalimantan Timur. Kira-kira ada upaya apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa menarik minat baca masyarakat di Kalimantan Timur ini? Baik, untuk menarik minat baca ya di Provinsi Kalimantan Timur ini banyak kita lakukan beberapa kegiatan. Di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu tidak bergerak sendiri ya. Semua stakeholder itu terlibat ya. Jadi tidak perpustakaan, kita mempunyai juga pegiat-pegiat literasi. Baik di seluruh kabupaten kota itu ada namanya gerakan pemasyarakatan minat baca. Oh, itu ada GPMB ya? kita kenal dengan GPMB ya Bu ya. Okay. Itu di setiap kabupaten kota juga ada. Nah, melalui pegiat-pegiat literasi ini kita bekerja sama untuk meningkatkan upaya kita dalam kegemaran membaca. Program-program juga DPK sendiri itu untuk di provinsi, selain meningkatkan pelayanan di Dinas Perpustakaan sendiri ya, tadi juga ditanyakan samalah setiap perpustakaan itu mempunyai standar nasional perpustakaan seperti itu. Dan kita untuk bisa langsung juga ke masyarakat apabila mungkin waktu dan lain sebagainya ya, kami membuat namanya pojok baca outdoor. Dan itu biasanya kami berikan kepada kelurahan yang belum masyarakatnya mungkin bisa memanfaatkan hal tersebut. Itu pojok baca itu bangunan kecil Bu, 3x5, terus kemudian ada gazebo, dan itu ada beberapa juga koleksi judul buku beberapa ya, dan bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar kelurahan tersebut. Ini di Samarinda kita lakukan. Ke Kota Bontang juga ada beberapa ya Bu ya. Sudah ada dilaksanakan juga ya? Iya, ada satu ya Bu ya. Saya lihat pernah 2 ya. Kemarin saya lihat di Tanjung Laut itu kemarin, iya di belakang kelurahan saya lihat itu kemarin. Nah itu juga, kemudian taman-taman bacaan. Saya taman bacaan masyarakat tuh kita memberikan beberapa judul koleksi buku dan rak buku dan beberapa set tempat sofa gitu untuk
biar masyarakat itu nyaman Nyaman. untuk datang tempat taman bacaan seperti itu kan. Oh, oke. Jadi mereka bisa untuk membaca buku, selain itu bisa berinteraksi kata Ibu tadi ya. Betul. Seperti itu. Mungkin gini, sebelum saya mungkin juga terima kasih ya Bu Kadis. Selama ini Kota Bontang juga sangat bagus ya untuk peningkatan literasi dan masyarakat membacanya ya Bu. Pelayanan perpustakaannya tadi sudah disebutkan Ibu, seperti ada namanya tadi yang untuk keluarga yang datang, pengunjung pemustaka keluarga ya Bu ya, yang diberikan apresiasi. Sangat bagus sekali inovasi tersebut, dan ini harus kita informasikan kepada yang lain, mungkin cara meningkatkan agar tidak mungkin perpustakaan membosankan, mungkin yang datang mungkin terbatas, padahal tidak ya Bu ya. Iya. Semua kalangan bisa, untuk keluarga kata Ibu bisa berinteraksi Betul. dengan keluarga, mungkin keterbatasan di rumah mempunyai koleksi buku ya Bu ya. Nah itu nanti akan menjadi perhatian juga dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Hana ya. Jadi kalau misalnya ada program pojok baca seperti di taman mungkin, atau ada gazebo-gazebo di luar selain di dalam perpustakaan, itu bisa jadi untuk pembaca tuh jadi lebih ngerasa suasana yang berbeda, tapi tetap menggali ilmu lewat baca gitu ya Bu, luar biasa sekali. Nah mengenai tempat baca nih ya, sebenarnya selain suasana baru di luar pojok baca, kalau kita lihat gedung yang kita pakai sekarang untuk ngobrol ini juga luar biasa sekali loh ya Bu Hana, Bu Retno. Sangat-sangat suasananya berbeda dari perpustakaan yang biasanya saya temui. Jadi kalau misalnya boleh bertanya-tanya sedikit, kira-kira gedung ini sudah terbangun lama atau mungkin memang baru dibangun Bu, atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi gedung ini itu baru diresmikan di tahun 2023. Yang Oke, meresmikan baru. itu Bapak Kepala Perpusnas RI waktu itu, Oh, Bapak Republik Saribando. Indonesia. Oh, Iya, luar biasa. Bapak Saribando. Kebetulan memang gedung ini merupakan kontribusi yang luar biasa CSR dari PT Kaltim Nitrat Indonesia. Dan ini dananya yang diinvestasikan di sini sekitar 2,5 miliar lebih. Wow. Dan ini beserta isinya juga, segala sarprasnya juga dipenuhin sehingga tinggal pakai. Nah, bagaimana ini supaya menjadi tempat yang bagus diminati oleh masyarakat? Kami mempunyai program 10 program yang bisa dilaksanakan di sini. Jadi kami ada direkturnya kebetulan Pak Kabid Perpustakaan. Jadi kami nanti setiap akan ada yang mau menggunakan, kami sudah mempunyai jadwal, dan nanti kita akan melakukan screening. Seandainya tidak sesuai dengan 10 program, kami juga tidak bisa melakukan. Yang jelas dengan adanya BCH ini, kunjungan perpustakaan itu semakin meningkat. Itu harapan kami. Kemudian perlu mungkin kami sampaikan di sini bahwa perpustakaan daerah tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya sinergi kolaborasi dengan pihak lain. Misalnya kami kalau dengan instansi tentunya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Perpusnas, kemudian dengan OPD-OPD lain, dinas lain, kami juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga perusahaan-perusahaan. Untuk perusahaan sebetulnya asal kita membuat program yang menguntungkan kedua belah pihak, insya Allah perusahaan akan mensupport. Dan alhamdulillah ini merupakan kegiatan ataupun pembangunan yang kita sama-sama membutuhkan. Dinas Perpustakaan Kearsipan atau Perpusda Kota Bontang sedang mencari membuat program-program di mana itu akan diisi oleh masyarakat Kota Bontang. Nah, untuk KNI selaku yang membangun ini tentunya mereka juga punya program-program CSR. Jadi saling sinergi, saling terkait sehingga saling menguntungkan. Kami mendapat keuntungan dengan adanya kegiatan di sini dan terkait dengan TPBIS, transformasi perpustakaan informasi
literasi berbasis inklusi sosial, sementara dari perusahaan kita juga memfasilitasi seandainya ada kegiatan CSR mereka yang akan dilaksanakan di sini. Jadi simbiosis mutualisme. Kemudian juga kita tidak terlepas dari komunitas literasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Hana. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada komunitas-komunitas yang membantu kita untuk meningkatkan literasi masyarakat Kota Bontang. Tadi Bu Hana sampaikan ada GPMB. Kebetulan Bontang juga sudah mempunyai ketua GPMB dan anggotanya. Kemudian juga ada ATPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, dan kita Bontang sudah memiliki ATPUSI yang itu akan membantu kami untuk mengakreditasikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di lingkungan sekolah di pemerintah Kota Bontang. Kemudian juga kami ada forum penulis Bontang. Nah, itu juga akan membantu kita bagaimana masyarakat mau untuk menulis. Biasanya orang yang suka membaca pasti suka menulis. Karena ada orang bijak mengatakan, kalau kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Kalau kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Nah, itu jadi saling sinergi. Kemudian kami juga ada kampung dongeng di Kota Bontang, dan ini komunitas-komunitas literasi ini kita gandeng bersama untuk bersama-sama kami di Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan Daerah Kota Bontang meningkatkan literasi masyarakat Kota Bontang, sehingga harapannya masyarakat Kota Bontang bersama dengan masyarakat Kaltim menjadi masyarakat yang literate, yang melek terhadap literasi, dan nantinya dari literasi itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan jargon perpustakaan nasional, yaitu literasi, salam literasi gitu ya, literasi untuk kesejahteraan. Jadi memang literasi itu untuk kesejahteraan, bagaimana meningkatkan taraf hidup dan ekonomi serta sosial budayanya. Mungkin begitu Mbak Fitri. Iya, baik, terima kasih Bu Retno. Menuju generasi emas ya Bu ya, luar biasa. Baik, mungkin untuk sesi ngobrol-ngobrol bersama Ibu Retno sampai di sini dulu pemirsa Go Streaming Indonesia. Tapi sebelum Bu Retno pamit, saya ingin meminta sedikit waktunya Bu Retno untuk memberikan mungkin saran atau pesan untuk masyarakat Kota Bontang agar lebih banyak membaca atau berkunjung ke perpustakaan yang ada di Kota Bontang. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kota Bontang, mari kita nikmati layanan yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Bontang. Sering melihat IG kami, kemudian Facebook kami, kemudian juga website kami. Kemudian kami ini selalu juga melakukan kegiatan pusling, perpustakaan keliling. Kami setiap Sabtu dan Minggu dan hari-hari biasa kami mengunjungi ke sekolah dan juga lokasi-lokasi seperti rumah susun gitu. Jadi itu kita lakukan sehingga masyarakat itu yang jauh-jauh kita tidak perlu ke perpustakaan daerah, tetapi cukup dengan mendatangi pusling. Kemudian juga yang di pelosok-pelosok kami punya juga layanan wisata literasi yang namanya layar puspita. Mari kita datangi, dan kami mendatangi, dan pada saat kami datang mereka sangat antusias untuk membaca. Jadi itu yang bisa kita kita berdayakan supaya masyarakat senang dengan perpustakaan daerah. Dan jangan lupa kami punya Bontang Creative Hub yang teman-teman masyarakat Kota Bontang bisa menggunakannya selama itu dalam 10 program yang kita kita launching, kita akan memfasilitasinya. Dan juga terakhir ada satu launching yang sudah kami kegiatan elit Bontang, jadi literasi Bontang. Jadi kami nanti akan tempelkan barcode yang nanti bisa diakses oleh masyarakat di kelurahan-kelurahan. Nah, ini bertahap. Sementara kami akan tempelkan ke kelurahan-kelurahan yang belum bisa mengakses ke perpustakaan daerah. Nah, itu nanti kunjungan mereka bisa tidak perlu ke sini, tetapi hanya dengan membarcode yang ada di link di situ, mereka bisa membaca koleksi yang ada di perpustakaan daerah. Wow, luar biasa. Jadi kita ke perpustakaan daerah, mari kita tingkatkan literasi masyarakat Kota Bontang.
Makasih. Oke, terima kasih Bu Retno ya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Bontang. Mungkin sampai di sini saja Bu Retno. Boleh berpamitan ke pemirsa Go Streaming Indonesia. Ya. Oke, terima kasih kepada Go Streaming Indonesia. Alhamdulillah kami diberi kesempatan yang luar biasa ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di perpustakaan kami. Kita maju bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia. Salam literasi untuk kesejahteraan. Yeay, terima kasih luar biasa. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat.